penyertaan Tuhan yang sempurna di sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Kami kuat, kami sehat, kami ada hari ini. Itu berkat pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya Bapa yang baik, di hari perhentian ini Tuhan, biarlah kami membawa korban pujian syukur kami ke hadapan-Mu. Pilih dari tempat yang maha tinggi ya Tuhan. Kami minta ampun untuk semua salah dan dosa kami Tuhan. Untuk setiap pelanggaran yang kami buat yang tidak menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dari tempat ini izinkan untuk kami masuk dalam ruang yang maha kudus, untuk membawa persembahan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, kami menyerahkan ibadah kami hari ini. Sekalipun di tengah cuaca yang tidak baik Tuhan, kami menyerahkan perjalanan umat Tuhan menuju ke tempat ini untuk menyertai kehidupan mereka. Tibakan di tempat ini dengan segala selamat tanpa kurang suatu apapun. Dengan seizin Tuhan, dengan kehendak Tuhan, kami memohon biarlah Tuhan memberikan cuaca yang baik bagi kami hari ini, untuk kami beribadah memuliakan Engkau ya Bapa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus, kami pertaruhkan semuanya dalam tangan Tuhan. Ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Tuhan melawat, kiranya Engkau hadir bersama kami di tempat ini. Bahkan dalam pemberitaan kebenaran firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau sendiri akan berbicara melalui hamba-Mu yang Engkau utus ke tempat ini Tuhan. Biar kami sama-sama boleh menerima berkat kebenaran firman-Mu ya Bapa. Setiap kami para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, biarlah kami tetap tinggal dalam urapan-Mu yang kudus Tuhan. Kami membuka ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan, mari kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Kurang lebih seminggu hampir berlalu dalam perjalanan hidup saya dan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Suka duka perjalanan hidup yang kita alami, kita hanya mau katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus teramat baik. Segala perkara Dia dapat tanggung, karena Dia memberi kekuatan kepada kita. Tuhan Yesus adalah sahabat dan penolong yang setia. Terima kasih Tuhan. Dia tidak pernah mengecewakan saya dan saudara. Janjinya tidak pernah gagal dalam perjalanan hidup. Haleluya Yesus. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia, penolong dan selalu setia.
segala perkara. Dialah Dia yang memberi kekuatan. Mari kita merenungkan segala kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat kita dalam suka maupun duka. Tetap percaya Tuhan Sekali lagi dengan lembut segala perkara. Haleluya. Tuhan terlalu baik dalam perjalanan hidup saya dan saudara. Yang mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Pertolongannya selalu ajaib. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan.
Namamu besar, namamu mulia. Tuhan, saatnya kami mau melompat bagi namamu, berkirang bagi namamu Tuhan. Jemaat Tuhan yang siap melompat dengan saya sama-sama katakan amin. Baik, sebelum kita berkirang dan berdangdut bersama Tuhan, kasih salam kiri kanan minimal kalau urut 10 orang yang bisa dijangkau. Katakan Tuhan Yesus saja. Jangkau 10 orang minimal. Kita bagi sukacita kita hari ini. Bersama Tuhan, berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Minggu ini saya bersama Tuhan.
Kalau biasa kita ngerok, kali ini kita berdangdut bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan disolat kebenaran firman Tuhan. Walau 1000 rebah di sisi, Kau tetap Allah penolong kami. Walaupun 10.000 rebah di kanan kami takkan goyah, kami akan percaya padamu Yesus. Pujian ini akan kami imani dalam perjalanan hidup kami, suka duka jalanan hidup kami. Kami akan tetap bergantung padamu. Imani pujian ini dan katakan dengan iman kepada Yesus. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Imani pujian ini, penolong kita hanyalah Tuhan Yesus. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara dalam suka duka perjalanan hidup kita. Tuhan tidak pernah ingkar janji dengan segala kebaikan dan keajaibannya. Sekali lagi, walau 1000, amin. Tuhan Yesus baik, teramat baik. Thank you Jesus.
kami amenkan bahwa Engkau bertahta di atas setiap puji-pujian kami. Dan kami percaya ya Tuhan, hati-Mu disenangkan saat ini lewat pujian yang kami naikkan kepada Tuhan. Kami terbatas adanya ya Tuhan, kami butuh firman-Mu. Kami butuh kekuatan yang baru dari Tuhan, supaya dalam kami menjalani keberadaan hidup kami tidak salah melangkah dalam kami mengambil sebuah keputusan untuk mengikut akan Engkau. Karena kami tahu ketika kami mengikut akan Engkau Tuhan, jaminan yang besar akan menjadi milik bagian kehidupan kami, yaitu jaminan keselamatan. Terima kasih Bapa di sorga, urapi kami semua Tuhan, supaya kami duduk tenang untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Kami bersyukur, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa, kita berada di tempat ini. Ini adalah kali yang ketiga saya ada di tempat ini, bisa bersama-sama dengan umat-umat Tuhan untuk kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan saya juga bersyukur kepada Tuhan Yesus buat cinta dan kasih-Nya, sehingga saya boleh ada sebagaimana saya ada, semua karena berkat anugerah Tuhan. Dan terima kasih juga buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang baik hati, ya, yang mempercayakan kepada kami untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Puji Tuhan, tidak berlambatan waktu. Mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17. Injil Yohanes pasal yang ke-17, kita baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saya rindu firman Tuhan ini kita akan baca secara bersama-sama. Saudara tetap tinggal duduk saja, tetap kita berikan penghormatan kepada Tuhan dalam kita membaca firman Tuhan ini. Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Yang sudah dapat sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Kalau sudah dapat, mari kita akan sama-sama membaca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Demikianlah kata Yesus. Lalu Ia menghadap ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih untuk kerjasamanya. Saya akan fokus pada ayat yang ketiga, saudara. Kembali saya akan baca firman Tuhan ini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan hari ini saya tertarik untuk membawa kita dalam sebuah perenungan yang bertemakan mengenal Tuhan dengan baik, atau mengenal Allah dengan baik. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang pengenalan akan Allah, ini bukan hanya sekedar sebuah pernyataan bahwa gereja Tuhan atau dalam dunia kekristenan itu harus percaya hanya sampai dalam konteks percaya kepada Allah, lantas tidak mengenal dengan baik siapa Allah mereka, siapa Allah yang mereka sembah siang dan malam. Nah, dalam ilmu demonologi, saudara, ada sedikit terjadi pergeseran, ya, tentang kepercayaan tentang Allah, ya, di mana orang-orang lebih memfokuskan kepada Allah yang membuat mereka tidak menikmati yang namanya hidup kekal. Mereka menikmati yang namanya hidup kekal, yang membuat mereka tidak menikmati, bisa kita katakan, jaminan yang Tuhan sementara berikan kepada segenap orang percaya, yaitu berbicara tentang keselamatan. Tetapi pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar untuk melihat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang akan bertanggung jawab untuk
kehidupan saya dan saudara. Dia tidak hanya bertanggung jawab ketika kita berada di dalam dunia, tetapi ketika kita kembali ke pangkuan Bapa di sorga dalam konteks melakukan yang namanya kebenaran, maka anugerah keselamatan itu akan menjadi milik bagian kehidupan saya dan saudara. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan. Kembali kita lihat dulu ayatnya yang ketiga. Inilah hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Saya melihat mengkaji saudara dalam ayatnya yang ketiga ini, ketika kalimatnya berbicara seperti ini. Inilah hidup yang kekal itu. Hidup yang kekal ini bukan hanya sekedar berbicara tentang hidup untuk selama-lamanya. Hidup kekekalan yang Tuhan berikan bagi kehidupan segenap orang percaya. Tidak, saudara. Ternyata kalau kita mau menyelidiki saudara dan akan menghubungkan dengan ayat dengan kalimat selanjutnya, kita akan temukan dalam kalimat bagian yang pertama ini yang berbicara tentang hidup yang kekal itu. Ini berbicara tentang kualitas hidup gereja Tuhan. Kita tidak hanya berbicara tentang kehidupan untuk selama-lamanya, kehidupan yang abadi yang Tuhan akan berikan bagi kehidupan gereja Tuhan. Belum sampai di situ, saudara. Tetapi kita akan berangkat daripada kualitas hidup gereja Tuhan, di mana kalimat selanjutnya mengatakan bahwa ayatnya yang ketiga dia katakan, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Ketika gereja Tuhan tidak menunjukkan kualitas hidup mereka mengenal Allah dengan benar, kehidupan yang kekal itu tidak akan menjadi milik bagi kehidupan mereka. Karena porsi untuk menikmati kehidupan yang kekal, mereka harus melewati fase di mana mereka harus masuk pada proses sehingga ada kualitas yang timbul dari dalam diri mereka. Karena Tuhan akan melihat kualitas itu dalam diri kita, sehingga apa yang Tuhan sudah janjikan, keselamatan yang Tuhan akan berikan bagi kehidupan gereja Tuhan, maka mereka akan terima itu dari Tuhan. Kalau mereka mengedepankan kualitas dalam mereka mengiring akan Tuhan. Kemudian kalimat selanjutnya dia katakan seperti ini. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Tidak hanya sekedar percaya, saudara. Nah, terlalu banyak gereja Tuhan yang mengenal akan Tuhan itu hanya dari segi berkat. Mengenal Tuhan itu diukur dengan mujizat. Ya, ketika dia menikmati mujizat, dia akan katakan, saya kenal Tuhan saya. Dia yang melakukan mujizat untuk saya. Ketika dia berkati hidup kita, maka kita akan katakan, aku kenal Tuhan saya. Dia yang memberkati kehidupan saya. Tapi ketika ada sesuatu yang menghantam keberadaan hidupnya, yang timbul bukan ucapan syukur, tetapi apa? Kekecewaan yang terjadi dalam kehidupannya. Nah, ini adalah sebuah persoalan gereja yang sementara terjadi saat-saat ini. Salah mengenal tentang Tuhan mereka, sehingga ketika ada sesuatu yang menghantam keberadaan hidup mereka, mereka mulai mundur jauh tinggalkan Tuhan dan tidak mau setia lagi kepada Tuhan. Pengenalan akan Tuhan ini sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau kita akan melihat dari sudut pandang teologi, saudara, bahwa pengenalan akan Tuhan itu kita tidak akan jauh-jauh lihat. Ya, kita tidak akan hanya ukur dari segi berkatnya saja. Kita tidak akan hanya ukur dari segi mujizatnya saja. Kita tidak akan ukur hanya dari segi pertolongan Tuhan saja. Tidak. Tetapi mari kita melihat bahwa yang Tuhan inginkan sebenarnya, orang yang percaya kepada Tuhan, gereja Tuhan yang kenal baik dengan Tuhan, adalah gereja Tuhan yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, pengenalan akan Tuhan tidak bisa dibatasi dengan pujian. Ketika engkau tahu memuji Tuhan, maka engkau bilang kepada Tuhan, aku kenal Tuhan saya, makanya saya memuji Tuhan. Pengenalan akan Tuhan tidak bisa dibatasi, dekat hanya sampai di doa saja. Ketika saudara bisa menyampaikan doa kepada Tuhan, lantas saudara katakan, aku kenal Tuhan saya. Ini hanya bisa sampai di situ, saudara. Ya, ada orang yang bisa memuji Tuhan, tapi pada dasarnya ketika mereka keluar dari rumah ibadah, keluar dari sebuah persekutuan, mereka tinggalkan Tuhan dengan cara melakukan hal-hal yang najis di hadapan Tuhan. Apakah ini orang yang mengenal Tuhan? Kalau dia adalah orang yang mengenal Tuhan,
pasti dia akan takut untuk melakukan yang namanya kejahatan, dan dia lebih memilih untuk melakukan yang namanya kebenaran. Makanya pengenalan akan Tuhan itu bagian yang pertama dari sudut pandang teologis saudara, bahwa gereja orang percaya yang kenal Tuhan dengan baik, mereka akan melakukan yang namanya kebenaran firman Tuhan. Kita lihat saudara sebuah referensi supaya mempermudah untuk kita lebih mengerti akan hal ini. Coba kita lihat dulu dalam Mazmur pasal yang ke-18. Apa yang dikatakan oleh Daud? Ayat yang ke-31. Firman Tuhan katakan seperti ini. Adapun Allah, jalannya apa? Sempurna. Ketika gereja Tuhan diberikan sebuah tawaran, kebenaran firman disampaikan bagi kehidupan gereja Tuhan, maka mereka harus memahami yang namanya jalan daripada Tuhan. Yaitu jalan daripada Tuhan itu, Alkitab katakan bahwa jalan yang sempurna. Bagi gereja yang tetap hidup di dalam jalurnya Tuhan, bagi umat Kristen yang tetap hidup di jalurnya Tuhan, yang tetap melakukan kebenaran firman Tuhan, saya mau katakan mereka sementara menempuh jalan yang sempurna, yang akan sampai membawa mereka kepada surga. Makanya Daud mengatakan bahwa adapun jalannya sempurna. Kemudian ada penjelasan selanjutnya, dia katakan janji Tuhan adalah apa? Murni. Gereja Tuhan yang berjalan di jalurnya Tuhan, mereka akan menerima janji dari Tuhan. Dan janji ini bukan hanya sekedar janji belaka saudara, tetapi ini mempunyai jaminan yang besar bagi kehidupan kekristenan kita. Kemudian dia katakan seperti ini, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Perhatikan baik, dia akan menjadi perisai ya bagi orang yang berlindung padanya. Ini adalah jaminan bagi kehidupan orang yang tetap hidup di jalurnya Tuhan. Jadi ketika gereja Tuhan mengambil sebuah sikap yang baik untuk percaya kepada Tuhan, untuk mengenal Allah dengan baik, saya mau katakan, jangan pernah lewatkan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan saudara batasi dengan saudara bisa memuji Tuhan. Jangan saudara batasi ketika saudara bisa berdoa. Jangan saudara batasi ketika saudara mampu melakukan yang terbaik menurut ukuranmu bagi Tuhan. Tetapi yang Tuhan inginkan bahwa gereja Tuhan mengenal Allah dengan baik itu, lakukan apa yang Dia inginkan. Kita lihat lagi apa yang dikatakan dalam 1 Yohanes saudara. Dalam 1 Yohanes pasalnya yang pertama, ayat yang ke-5, dia katakan seperti ini. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah apa? Terang. Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada apa? Kegelapan. Coba saudara renungkan. Allah itu adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ketika firman-Nya disampaikan kepada segenap orang percaya, firman itu telah menjadi manusia. Perkataan Yesus disampaikan kepada gereja Tuhan. Yang pertama, responnya harus percaya kepada Tuhan dan harus mengimani bahwa respon yang kita berikan kepada Tuhan itu bukan hanya sekedar respon biasa, tetapi respon yang kita tunjukkan kepada Tuhan itu adalah respon yang berkualitas. Apa itu? Respon yang berkualitas yang harus kita tunjukkan di hadapan Tuhan. Lakukan kebenaran firman, lakukan perintah yang Dia lakukan, yang Dia sampaikan bagi kehidupan kita semua. Ayat yang ke-6, dia katakan seperti ini. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan apa? Kebenaran. Ini ada standar sebuah persekutuan yang dicatat dalam Alkitab ini sudah, dalam firman Tuhan ini. Standar persekutuan itu jangan menganggap kita berada dalam sebuah persekutuan lantas kita melakukan sebuah kejahatan di hadapan Tuhan.
maka kita kategorikan saya adalah orang yang benar. Tapi ini akan menjadi sebuah ukuran dalam dunia kekristenan kita. Ketika kita mengenal akan Tuhan, kita harus melakukan yang namanya kebenaran firman Tuhan. Itu baru benar. Hidup dalam sebuah persekutuan, mengenal akan Tuhan itu disertai dengan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Itu adalah hidup yang berkualitas. Jadi kekristenan kita jangan hanya diukur dari segi berkat. Kekristenan kita jangan hanya dimanipulasi dengan ketika kita bisa melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Sedangkan bagian-bagian yang sangat penting, itulah yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, kita tidak lakukan. Tetapi mari kita belajar saat ini untuk benar-benar meresponi apa yang Tuhan ingin kita perbuat. Mari kita perbuat untuk Tuhan. Ayat yang ke-7 dia katakan seperti ini. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh apa? Persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari apa? Segala dosa. Perhatikan Mbak, ini ada hubungan timbal baliknya. Terkadang gereja Tuhan menganggap sudah ada dalam sebuah persekutuan, dia menganggap cukup, saya sudah kenal Tuhan saya harus melakukan ini, saya harus melakukan itu, ya, karena untuk Tuhan saya. Tapi dalam bagian yang lain, mereka sama sekali tidak mengerti yang Tuhan fokuskan sebenarnya, melakukan tepat seperti apa yang Tuhan inginkan untuk mereka lakukan. Sehingga dalam sebuah kesimpulannya, maka gereja Tuhan itu harus melakukan yang namanya perintah atau kebenaran firman Tuhan, supaya mereka itu tetap hidup dalam sebuah persekutuan, dan Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan mereka. Ayatnya yang ke-8 dikatakan seperti ini. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Karena konsep yang kita pegang atau kenal Tuhan saya, keluar dari gereja lakukan kejahatan, kita menganggap ini adalah sesuatu yang sudah final, sudah tidak perlu lagi dipermasalahkan. Bahwa ketika Allah menyelamatkan kita, memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, dalam ayat pembuka, dalam ayat yang ketiga tadi dalam Injil Yohanes, sudah di sana pengenalan akan Allah dan juga Yesus Kristus. Ketika Yesus diberikan hadir ke dalam dunia ini, ya, maka Dia menyelamatkan kehidupan saya dan saudara dengan karya penyalipan. Terlalu banyak orang yang salah paham dengan apa yang Yesus lakukan. Ketika Yesus telah melakukan hal yang terbaik, semua dosa-dosa itu telah diampuni. Bahkan satu kata yang selalu dipegang oleh orang-orang percaya, apa itu? Sudah selesai. Maka semua dosa-dosa itu sudah diampuni oleh Tuhan, semua sudah ditanggung oleh Tuhan. Lantas ketika dosa-dosa itu sudah diampuni oleh Tuhan, sudah ditanggung oleh Tuhan, dengan begitu leluasa orang-orang melakukan kejahatan. Kan saya sudah ada di dalam Tuhan, kan saya sudah ditebus oleh Tuhan. Jadi tidak ada penyalipan yang kedua kali lagi, cuma satu kali penyalipan, penebusan bagi orang percaya. Jadi kalau hari ini saya sudah ditebus, besok saya lakukan kejahatan lagi, maka tidak perlu ada lagi penyalipan, karena Tuhan sudah melakukan bagi kehidupan saya. Ini terkadang konsep-konsep pemahaman yang dipegang oleh orang-orang yang salah memahami tentang sebuah kebenaran, tentang apa yang Yesus telah kerjakan dalam kehidupan mereka. Ketika Yesus melakukan itu bagi hidup mereka, ketahuilah bahwa engkau menerima sesuatu yang berharga. Ketika engkau terima sesuatu yang berharga, maka engkau melakukan lagi kejahatan, maka engkau yang harus berusaha untuk melakukan kembali kepada kasih karunia Tuhan. Kasih karunia yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita, jangan disalahgunakan. Tetap hargai kasih karunia itu sampai engkau mencapai target Alkitab yang diberikan kepada gereja Tuhan, yaitu apa? Keselamatan.
Makanya saya melihat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ketiga tadi, ya, ketika ada dua hal yang perlu kita perhatikan, yaitu tentang mengenal akan Allah dengan baik. Kemudian di bawahnya kalimat penutupnya ada Yesus Kristus, ya. Kita juga tidak lupa dengan karya Yesus Kristus yang Yesus kerjakan bagi kehidupan gereja Tuhan. Sehingga kan diawali dengan inilah hidup yang kekal itu. Jadi ketika kita melihat untuk mengkaji ayat itu, kehidupan yang kekal itu bukan hanya sekedar berbicara tentang, ya, kehidupan untuk selama-lamanya yang Yesus berikan bagi kehidupan kita. Tetapi kehidupan yang kekal di situ mengandung makna tentang kualitas kehidupan gereja Tuhan untuk mencapai hidup kekal itu. Dia harus mengikuti tahap yang pertama, mengenal Allah dengan baik. Kemudian dia juga harus mengerti tentang karya penyelamatan daripada Yesus Kristus yang telah dianugerahkan, yang telah dilakukan bagi kehidupan banyak orang. Dan ini terlalu banyak orang yang salah mengerti akan hal ini. Tapi teman-teman Tuhan yang ada di tempat ini akan mengerti dan mau melakukan apa tepat seperti yang Tuhan inginkan. Bahwa ketika menjadi orang percaya, prinsipnya bukan cuma untuk mendengar, tapi untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Untuk memulaikan pelayanan Yesus pun dia melakukan tepat seperti apa yang Bapa kehendaki. Yohanes Pembaptis pun mengatakan bahwa membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ketika Yesus keluar dari dalam air, ya, tanda Roh Kudus itu ada bagi kehidupan. Sehingga Alkitab memberikan catatan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini bukan sesuatu yang hanya sebatas sebuah kisah yang pernah terjadi dalam dunia pelayanan Yesus. Dan kalau kita pelajari dalam Injil Matius, selesai Yesus dibaptis, Yesus tampil di Galilea. Dan ketika Yesus tampil di Galilea, coba kita lihat saudara, dalam penyampaian daripada Yesus ini, ketika dia tampil di Galilea, dalam ayatnya yang ke-17, ya, dalam pasalnya yang keempat, dia katakan seperti ini. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini sebenarnya yang Yesus inginkan, yang Yesus rindukan untuk diperbuat oleh gereja Tuhan. Kita tidak berbicara lagi pada masa yang lama sudah, tapi kita berbicara saat ini dalam konteks kekristenan kita menjelang hari Tuhan yang akan datang. Kalau gereja Tuhan tidak mempersiapkan diri masuk dalam dunia pertobatan, maka gereja Tuhan masih kurang percaya dengan apa yang Yesus akan kerjakan bagi hidupnya. Tapi bagi mereka yang hidup untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, mereka akan tetap percaya, hari ini Tuhan datang, aku akan bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Makanya dalam sebuah referensi lagi, Rasul Paulus pun memberikan pemahaman ya dengan baik kepada jemaat yang ada di Filipi. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kematian seseorang itu penuh dengan rahasia. Tetapi ketika dia hidup di dalam pertobatan, hidup untuk Tuhan, hidup untuk melakukan firman Tuhan, kapan saja Tuhan datang, dia akan tetap menikmati kerajaan surga. Dia tetap siap karena dia tetap memunculkan yang namanya kualitas kekristenan yang sesungguhnya. Hidup bukan cuma percaya, tetapi dia hidup untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Jangan mau dia dirayu dengan rayuan dunia yang membuat engkau tergiur, yang membuat engkau terlena, yang membuat engkau jauh tinggalkan Tuhan. Tetapi tawaran sorga dari Tuhan ini akan membawa dampak yang besar bagi hidupmu. Engkau akan berikan jaminan hidup. Kita tidak berbicara soal berkat. Itu berkat sudah pasti Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Berkat itu sudah pasti Tuhan akan berikan bagi hidup kita ketika kita ada di jalurnya Tuhan. Ketika kita ada pada porsinya Tuhan, berkat itu sudah disediakan bagi kehidupan kita. Tetapi yang Yesus inginkan, ingat pernyataan daripada Yesus, ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hidup sama seperti Yesus
adalah hidup yang melakukan kehendak Bapa di surga. Hidup sama seperti Yesus adalah hidup yang melakukan tepat seperti apa yang Yesus lakukan. Saya percaya engkau tidak akan meragukan siapa Tuhanmu. Saya percaya engkau tidak akan pernah ragu dengan apa yang Tuhan akan perbuat dalam hidupmu. Tapi kalau engkau tidak mengenal Tuhan dengan baik, belum melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk engkau perbuat, maka engkau akan merasakan yang namanya kegelisahan dalam dirimu. Hari ini sukacita ada dalam hidupmu, keluar dari tempat ini kegelisahan itu ada dalam dirimu. Apa sebenarnya yang Tuhan inginkan untuk saya perbuat? Engkau bertanya-tanya ketika ada di dalam doa, ternyata Tuhan sudah ingatkan itu dalam dirimu. Terkadang engkau mengindahkan apa yang Tuhan sudah berikan ketika engkau dalam sebuah persekutuan, seperti yang dicatat di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama kali. Ketika engkau dalam sebuah persekutuan, kebenaran itu dinyatakan dalam kehidupanmu, dan itu Tuhan sudah simpan dalam hatimu. Tapi engkau takut untuk melakukan kebenaran, itu yang akan mengintimidasi keberadaan hidupmu. Itu yang akan membuat hidupmu tidak tenang, karena ada satu bagian yang sementara Tuhan inginkan untuk engkau perbuat, engkau tidak mau lakukan. Tapi selama engkau mengerti dan peka dengan suara Roh Kudus bagi kehidupanmu, itu adalah awal sukacita yang engkau terima, yang turunnya dari surga. Dan ketika itu turun dalam kehidupanmu, sehingga apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu juga, perkataan itu juga yang akan terdengar di telingamu, dan itu akan terlintas di pikiranmu, dan itu akan membekas dalam hatimu sampai Tuhan datang. Benar-benar engkau bukan hanya sekedar dengar, engkau bukan hanya sekedar lihat kepada orang lain, tapi engkau akan menikmati di dalam kepribadianmu sendiri. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, selama kita hidup di dalam dunia ini, tidak ada yang bisa lebih indah kita lakukan selain kita lakukan apa yang Tuhan inginkan, selain kita lakukan apa yang Tuhan rindukan untuk kita lakukan. Dengan apa yang Yesus telah kerjakan bagi kehidupan kita, maka berikan respon yang terbaik sehingga kualitas itu muncul dari dalam diri kita. Sekali lagi, jangan pernah batasi pengenalan akan Tuhan dengan ketika engkau pintar untuk memuji Tuhan. Jangan batasi pengenalan akan Tuhan itu ketika saudara sudah bisa berdoa. Jangan batasi pengenalan akan Tuhan itu hanya ketika saudara bisa rajin beribadah. Ketika bagian yang saya sampaikan ini adalah bagian daripada etika dalam dunia kekristenan. Ini adalah bagian daripada pendisiplinan bagi gereja Tuhan untuk menerima hidup yang kekal. Ketika mereka berdoa, itu adalah sebuah kewajiban yang mereka harus lakukan. Ketika mereka memuji Tuhan, itu adalah sebuah kewajiban yang mereka harus lakukan. Ketika mereka datang beribadah kepada Tuhan, itu adalah sebuah hal yang perlu mereka harus lakukan dalam sebuah agama, dalam sebuah agama yang mereka percayai. Mereka harus datang beribadah kepada Allah. Sebuah fenomena yang berulang-ulang kali terjadi dalam kehidupan bangsa Israel apa saudara? Ketika mereka lapar, mereka cari Tuhan. Ketika mereka membutuhkan pertolongan dari Tuhan, mereka cari Tuhan. Tapi ketika mereka terima segala-galanya, mereka tinggalkan Tuhan dan pergi kepada Allah yang lain. Pengenalan akan Tuhan itu, apa yang dialami oleh bangsa Israel, itu terkadang dialami oleh gereja Tuhan saat ini. Ya, sebuah masalah yang terus berulang-ulang kali dengan setianya Tuhan menunggu kehidupan bangsa Israel, lebih menyatakan kuasanya lagi kepada mereka, supaya mereka lebih percaya lagi, sehingga kualitas itu terjadi dan ada dalam kehidupan bangsa Israel waktu itu. Berulang-ulang kali mereka meninggalkan Tuhan. Berulang-ulang kali mereka tidak percaya dengan apa yang sudah Tuhan nyatakan bagi kehidupan mereka. Sehingga kenapa harus ada yang dinamakan dengan hukum 10? Hukum 10 itu tujuannya untuk mendisiplinkan keberadaan kehidupan mereka. Ya, jadi kalau mereka beribadah kepada Tuhan, itu adalah sebuah hal yang harus mereka lakukan. Tetapi pada dasarnya prinsip yang Tuhan inginkan dalam dunia kekristenan kita, dalam kehidupan bangsa Israel di masa yang lampau, sesuai dengan dicatat oleh kebenaran firman Tuhan, Tuhan hanya inginkan apa? Mereka melakukan tepat seperti apa yang Tuhan
inginkan. Itu yang Tuhan kejar. Ya, kalau beribadah itu adalah sesuatu yang memang harus kita lakukan. Makanya saya katakan konsep berpikir kita jangan dibatasi dengan ketika kita hanya bisa berdoa, kita sudah kenal Tuhan. Ketika kita sudah bisa memuji Tuhan, kita sudah kenal Tuhan. Ketika kita datang beribadah, kita sudah kenal Tuhan. Alangkah baiknya tiga ini tetap pertahankan dan terus berulang-ulang kali kerjakan dengan tulus hati. Dan di bagian yang lain ada lagi yang saya katakan tadi, dalam sebuah persekutuan yang Tuhan sudah taruh dalam diri kita. Tapi roh ketakutan itu besar dalam diri kita, yang nantinya kalau saya lakukan ini, saya nanti dimarahi. Ketika saya lakukan ini, nanti jangan-jangan orang mencela saya. Saya mau katakan, Alkitab sudah memberikan penjelasan yang lebih sempurna dari konsep pemahaman kita bahwa orang yang menderita karena Kristus, mereka akan menikmati bagiannya dalam kerajaan surga. Mereka akan menikmati sesuatu yang sangat berharga yang Tuhan akan berikan bagi hidup mereka. Makanya, kalau Tuhan sudah taruh hal yang engkau harus lakukan, jangan pernah takut. Amin. Kalau Tuhan sudah ingatkan, itu sudah terlintas dalam pikiranmu, ambil langkah yang tepat untuk engkau lakukan. Jangan tunda-tunda. Kalau engkau sudah digerakkan oleh Tuhan, pekalah dengan Roh Kudus, supaya ketika engkau melangkah setiap harinya, Roh Kudus selalu menyertai kehidupan. Roh Kudus selalu menyertai kehidupan pekerjaanmu. Roh Kudus selalu menyertai kehidupan keluargamu dan lain sebagainya. Itu sudah sesuatu hal yang pasti yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan. Tapi satu hal yang Dia minta, agar kita percaya dan terlebih khusus kita melakukan kehendak Bapa di surga. Yang mau lakukan kehendak Bapa di surga, mari lambaikan tangan. Yang rindu untuk mengasihi Tuhan lebih lagi dan melakukan kehendak Bapa di surga, mari lambaikan tanganmu. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya itu akan terjadi sesuai dengan perkataan iman. Dan saya percaya di tempat ini, jemaat di tempat ini akan terjadi sebuah terobosan yang besar-besaran dimulai dari dalam hidupmu dan akan berdampak kepada orang lain, dan orang lain pun akan diselamatkan oleh Tuhan. Mulailah dari dalam dirimu. Kenalah Tuhan dengan baik. Lakukan apa yang Tuhan inginkan sampai engkau menikmati sesuatu yang besar, janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kehidupan saya dan saudara. Amin. Firman Tuhan. Tundukkan kepalamu. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan saat ini. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan katakan satu pujian bagi Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Masih ada kesempatan untuk Tuhan untuk melakukan hal yang besar bagi kehidupan kita ketika kita membuka hati kita untuk Tuhan. Yang memerlukan Tuhan hari ini, mari buka hatimu untuk Tuhan. Yang mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi, mari buka hatimu untuk Tuhan. Biarlah pikiranmu dikuasai oleh Roh Kudus dan hatimu dikuasai oleh Roh Kudus, supaya Roh Kudus tetap mengambil alih keberadaan kehidupanmu. Kau tidak pernah salah melangkah, tetap di jalurnya Tuhan. Hal-hal yang baru yang Tuhan ingatkan untuk engkau lakukan, silakan lakukan, jangan tahan. Dan itu akan membawa sebuah perubahan dalam hidup kekristenanmu. Berbicara tentang pengenalan akan Allah. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Mari umat Tuhan kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku.
didoakan saat ini. Engkau yang rindu didoakan saat ini. Engkau yang perlu Tuhan saat ini dan lebih lagi. Pengenalan akan Tuhanmu itu sempurna dan engkau bisa mengerti dalam kehidupanmu, dalam kekristenanmu. Silakan engkau maju ke depan, keluar dari tempat dudukmu dengan iman bahwa engkau membutuhkan Tuhan dan Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Tuhan akan melakukan hal yang besar dalam hidupmu. Engkau yang rindu didoakan, mari engkau maju ke depan. Kami amal Tuhan akan berdoa untuk saudara. Aku masih punya Tuhan yang benar. Haleluya. Aku tetap berdoa. Keluar dari tempat dudukmu dengan iman, berangkat dengan iman, dan terimalah dengan iman berkat yang besar yang Tuhan akan curahkan bagi hidupmu. Hasil dari pengenalan akan Tuhan akan memberikan jaminan yang besar bagi hidupmu. Aku masih punya Tuhan yang benar. Tetap pikirkan tentang Tuhan, bagaimana Tuhan akan beracara bagi hidupmu. Engkau yang sudah melangkah dengan iman dan maju dan siap untuk didoakan. Biarlah belas kasihan Tuhan turun atas hidupmu. Dan pengenalan akan Tuhan itu terus akan berkelanjutan, bukan cuma hari ini saja, tapi sampai selama engkau hidup di dalam dunia ini. Tuhan berikan kesempatan, biarlah engkau tetap melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk engkau perbuat. Haleluya. Saya minta instrumen musik ini terus dimainkan. Aku masih punya Tuhan. Sambil kita merenungkan apa yang Tuhan inginkan bagi kehidupan kita. Haleluya. Izinkan untuk Tuhan bekerja, izinkan untuk Tuhan berbicara secara pribadi bagi hidupmu saat ini. Mari buka hatimu. Sejenak engkau buka hatimu. Izinkan Tuhan untuk berbicara dalam hatimu. Apa yang Tuhan taruh dalam pikiranmu, biarlah engkau lakukan itu dalam perjalanan kekristenanmu. Haleluya. Kami hamba Tuhan akan berdoa untuk ketiga kekasih yang sudah maju di depan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Tuhan, kita akan doakan ketiga kekasih yang sudah maju di depan para itu. Kita akan doakan mereka. Haleluya, puji Tuhan. Puja penghara. Aku tetap beriman. Yesus berkuasa. Yesus berkuasa. firman-Mu, meteraikan firman itu di setiap hati kami. Biar setiap kami yang hadir pada siang hari ini benar-benar kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus setiap kami masing-masing, Tuhan. Kami yakin dan percaya di setiap suka duka, di setiap persoalan pergumulan yang Tuhan izinkan, kami tangkap dengan iman. Itu adalah cara Tuhan agar kami dapat mengenal Engkau lebih dalam lagi, ya Tuhan. Hamba firman-Mu yang sudah berbicara, Engkau mengurapi dia.
Setiap apapun pelayanan yang dia kerjakan, hamba-Mu bersama keluarga ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Kemanapun hamba firman-Mu pergi dan berada, jadikan dia berkat, jadikan dia saksi, jadikan dia terang-Mu, pakai dia lebih dahsyat lagi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya, kami semua sudah dikuatkan, sudah diberkati dengan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami pulang, kami membawa sukacita yang besar, karena kami rindu mengenal Engkau dengan sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ucapan syukur kami siang hari ini ya Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan kami. Biarlah kiranya Tuhan tirik dari tempat yang maha tinggi. Kami percaya setiap kami yang menabur, kami pasti akan menuai. Biar korban persembahan yang kami berikan berguna untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur, kami sudah terima firman-Mu. Kami siap memberikan korban persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan sorak kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang terjelaskan. Haleluya. Kita akan memberikan korban persembahan syukur kita. Yesus kekasih jiwa.
hati kami melimpah dengan syukur bahwa ibadah raya kami siang hari ini Tuhan sudah tolong. Kami yakin dan percaya setiap kami yang sudah hadir, bahkan kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, kami semua diberkati oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang Tuhan lewatkan. Kami yakin dan percaya tanpa terkecuali kami semua sudah menerima berkat ibadah menjadi bagian milik kami semua. Setiap apapun yang kami doakan, yang kami rindukan Tuhan, kami percaya Tuhan jawab sesuai dengan kehendaknya Allah. Tuhan Yesus yang baik, di tengah-tengah akhir tamatnya ibadah kami pada saat siang hari ini, kami mau berdoa syafaat ya Tuhan. Kami membawa bangsa dan negara kami yang kami kasihi ke dalam tangan-Nya Allah. Kami memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia yang kami kasihi. Diberkatilah bangsa kami dengan berkat yang terbaik daripada Tuhan. Kami berdoa Indonesia menjadi rukun, Indonesia menjadi damai, Indonesia makmur, Indonesia diberkati oleh Tuhan. Terlebih yang menjadi kerinduan kami Tuhan, ada banyak hujan pertobatan, ada banyak hujan keselamatan terjadi atas bangsa kami. Kami akan melihat Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Setiap pemimpin negara kami dari yang tertinggi sampai yang terendah ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Dalam mereka menjalankan roda kepemerintahan bangsa ini, memberikan mereka hikmat dan kemampuan. Para anggota TNI, Polri ditolong oleh Tuhan, beserta seluruh jajaran yang ada Tuhan. Kami berdoa semua pemimpin negara kami ditolong oleh Tuhan, diberikan hikmat. Terlebih roh takut akan Tuhan menjadi bagian milik setiap aparat pemerintahan negara kami. Kami berdoa Tuhan bagi daerah kami yang kami kasihi. Kami melepaskan berkat bagi Sulawesi Tengah. Diberkatilah Sulawesi Tengah, diberkatilah Morowali yang kami kasihi. Tanah Morowali diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, setiap Tuhan pemerintah yang ada di daerah kami Sulawesi Tengah, Morowali ditolong oleh Tuhan. Yang menjadi terus kerinduan doa kami, kami mau melihat hujan keselamatan terjadi di tengah-tengah tanah kami Morowali Tuhan. Biarlah kiranya keberkatan Allah yang melimpah, yang dahsyat menjadi bagian milik daerah kami. Morowali aman, Morowali diberkati, Morowali ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Bapa yang baik, kami terus berdoa ya Tuhan, biar hujan pertobatan terjadi. Kami rindu melihat ada banyak jiwa diselamatkan. Kami rindu melihat dari Cornerstone ada api kemuliaan Tuhan yang terjadi atas kota Bungku. Kami berdoa ya Tuhan, biar Bungku penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami rindu melihat domba-domba Kedar dan Nebayot datang dan diselamatkan, percaya kepada Kristus. Suku asli yang ada di kota Bungku, di tanah Bungku ini Tuhan diberkati dan dimenangkan oleh Tuhan. Kami melihat Bungku penuh dengan kemuliaan Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi kami keluarga besar jemaat GPDI Cornerstone yang ada, dari anak sekolah minggu, pemuda, remaja, ibu bapak sampai kepada orang-orang tua kami yang lanjut usia, diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, apapun yang menjadi usaha pekerjaan mata pencarian umatmu dibuat berhasil oleh Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan perbedakan orang yang percaya kepada Tuhan dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan kami percaya berkat yang terbaik menjadi bagian milik keluarga besar jemaat GPDI Cornerstone. Hari ini kami bersama bersepakat, kalau ada di antara saudara-saudara kami yang sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit mereka Tuhan, kami berdoa dengan iman, oleh bilur-Mu di dalam nama Yesus disembuhkan oleh Tuhan. Bagi saudara-saudara kami atau di antara kami ada yang lemah iman hari ini, dikuatkan dalam nama Yesus. Ada yang bimbang, diberikan ketetapan hati. Ada yang roh mulai padam, mulai kendor, diberikan api yang baru dalam nama Yesus. Kami berdoa seluruh jemaat Cornerstone diikat dalam persatuan. Segala macam roh yang tidak berasal dari Tuhan, yang mau merongrong, yang mau menghancurkan, yang mau mengacau balaukan pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, bersatu hati kami ikat, tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, kasih Kristus mempersatukan kami. Kami sehati, sepakat, satu roh, maju terus melayani Tuhan. Jemaat Cornerstone menjadi jemaat yang dewasa, bertumbuh, menghasilkan buah, berdampak. Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Di sepanjang minggu ini kami akan beraktivitas. Seluruh jemaat-Mu akan beraktivitas. Kami percaya pada siang hari ada tiang awan Allah, dan pada malam hari ada tiang api Allah menjadi bagian milik semua jemaat yang ada Tuhan. Keluar masuk mereka diberkati oleh Tuhan.
Kami percaya ya Tuhan, Immanuel akan menjadi bagian milik semua gereja Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga Cidevi dan Ko Iwan yang sudah membukakan tempat ini untuk kami beribadah. Biarlah keberkatan yang terbaik di dalam nama Yesus tinggal menjadi keluarga di tempat ini. Biar kehidupan mereka selalu dalam keberkatan Allah. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Seluruh ibadah raya kami hari ini kami akan tamatkan. Kami percaya Tuhan dipermuliakan dan kami semua sudah menerima berkat yang daripada Tuhan. Akhirnya umat-umat Tuhan yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah dan bawalah olehmu berkat dan nikmat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghantaran urapan dari kuat kuasa Allah Roh Kudus tinggal menjadi bagian milik kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang pada kali yang kedua, mendapati kita semua tetap setia, makin hari makin serupa dengan Kristus. Kami terima berkat ini, kami tamatkan seluruh rangkaian ibadah raya kami hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah diberkati Tuhan bersama saya kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, ibadah raya kita hari ini berjalan dengan baik. Kita percaya semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan siang hari ini kami menyambut dengan sukacita apabila ada saudara-saudara yang baru datang pertama kali bergabung dalam ibadah raya kita hari ini. Kami keluarga besar Jemaat Cornerstone membuka hati agar boleh kita bersama-sama bertumbuh. Kalau saudara belum punya tempat yang tetap untuk beribadah, kita boleh bersama-sama beribadah, bertumbuh di keluarga besar Jemaat Cornerstone. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman ibadah kegiatan kita selama sepekan. Puji Tuhan, sebentar jam 4 sore ada ibadah sekolah minggu di gereja. Jadi sebentar jam 4 sore ada ibadah anak sekolah minggu bertempat di gereja. Dan pada hari Senin, Bapak Ibu Saudara, kami perlu informasikan bahwa besok itu jemaat kita di tempat ini mendapat giliran sebagai tuan rumah untuk doa dan puasa hamba-hamba Tuhan sewilayah Bungku. Jadi periode kerja majelis wilayah selama 5 tahun akan hampir selesai, karena kita semua topang dalam doa. Tanggal 26 kalau tidak halangan 26 dan 27 Gereja Pantai Kosta di Indonesia Sulawesi Tengah akan mengadakan musyawarah daerah, pemilihan ketua majelis daerah yang baru, dan akan memilih anggota-anggota yang baru sampai kepada majelis wilayah. Akan dipilih yang baru. Kita doakan biar acara majelis daerah ini sukses, berjalan dengan baik, supaya GPDI semakin maju dengan Tuhan. Jadi di akhir masa kerja majelis wilayah, dalam hal ini orang tua kita yang ada di Witaponda, Ibu Ruth meminta kita menjadi tuan rumah untuk doa puasa hamba-hamba Tuhan. Jadi besok itu mulai jam 10 pagi ada doa puasa, ada pertemuan, dan akan ditutup jam 3 sore. Hamba-hamba Tuhan akan buka puasa bersama di tempat ini. Kita sebagai tuan rumah, sebentar mungkin ibu-ibu nanti akan kita atur ya bersama-sama. Puji Tuhan. Jadi hari Selasa itu ada Komsel 1 jam 7 malam di Papa Angel di dealer Suzuki. Jadi jam 7 malam hari Selasa ada Komsel 1 di dealer Suzuki. Semua anggota Komsel 1 boleh luangkan waktu hadir bersama-sama bertumbuh dalam komunitas sel Komsel 1 di Papa Angel jam 7 malam hari Selasa. Kemudian hari Rabu ada Komsel 2. Ada Komsel 2 dari IP terus sampai ujung. Komsel 2 dibuat di rumah Bapak Bertus di IP jam 7 malam. Jadi Komsel 2 hari Rabu di rumah Bapak Bertus jam 7 malam. Puji Tuhan. Dan hari Kamis ada doa pujian penyembahan terbuka bagi semua jemaat yang rindu untuk datang bersekutu berdoa. Hari Kamis jam 7 malam kita ada doa malam bersama
di tempat ini. Dari pemuda remaja, ibu bapak, mari kita hadir berdoa bersama. Kita percaya banyak berdoa, banyak berkat. Amin. Puji Tuhan. Dan hari Jumat itu ada kegiatan pemuda remaja jam 7 malam di gereja, ada komsel youth. Jadi itu ada komsel youth karena mereka setiap minggu kegiatannya berbeda-beda. Minggu ini mereka akan komsel di gereja jam 7 malam. Jadi mari anak-anak muda hadir bersama dalam komsel youth jam 7 malam hari Jumat di gereja. Dan pada hari Sabtu itu ada doa dan puasa jam 3 sore di gereja. Wajib bagi pelayan yang akan bertugas melayani dan terbuka untuk seluruh jemaat yang rindu datang berdoa. Jam 3 sore hari Sabtu kita ada doa puasa di tempat ini. Puji Tuhan. Dan terus pada hari Minggu kita akan ibadah raya jam 10 pagi. Dan minggu depan jam 4 sore ada ibadah sekolah minggu. Dan ada pengumuman tambahan saudara yang dikasihi Tuhan. Sebentar kami minta waktu sedikit. Kita ada hendak duduk bersama untuk membicarakan persiapan ulang tahun gereja kita. Karena kalau tidak salah kurang 2 atau 3 minggu lagi tanggal 1 Agustus kita akan merayakan ulang tahun yang pertama. Puji Tuhan. Jemaat Korintus akan ulang tahun yang pertama. Jadi kita dengan sukacita menyambut. Sebentar kita minta waktu sesaat. Mungkin ada yang acara di luar, tapi kita minta waktu sebentar. Kita akan duduk bersama membicarakan tentang perihal persiapan-persiapan yang akan kita lakukan untuk kegiatan ulang tahun gereja kita di tanggal 1 Agustus. Puji Tuhan, demikian penyampaian pengumuman kita bagi seluruh jemaat sepanjang minggu ini. Selamat menikmati hari Minggu berkat. Sepanjang minggu ini menjadi minggu berkat, minggu mujizat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.